Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa TVRI Sulawesi Tenggara dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda di malam hari ini? Semoga selalu sehat bersama keluarga di rumah. Senang sekali kembali kami hadir menyapa Anda dalam program yang akan memberikan informasi dan edukasi seputar dunia kesehatan tentunya hanya di Solusi Menuju Sehat bersama saya Ayu Porotuo. Seperti biasa pemirsa, di malam hari ini kita akan berdiskusi dengan narasumber kita selama 1 jam ke depan. Dan senang sekali di kesempatan malam hari ini kita akan berdiskusi mengenai topik yaitu celah bibir dan langit atau CBL di Sulawesi Tengah. Lantas seperti apa penyebaran kasus, juga penyebab dari celah bibir dan langit, lantas seperti apa juga pendampingan psikolog dan solusi tepat seperti apakah yang untuk penanganan penderita celah bibir dan langit atau CBL di Provinsi Sulawesi Tengah. Untuk itu sudah hadir narasumber kita di malam hari ini, ada Dr. Abdullah DHSM MKes selaku pembina Yayasan P4 CBL Senyum Sulawesi Tengah. Juga hadir Bapak Dr. Gigi Muhammad Aswindar Eka Satria sebagai Ketua Panitia Seminar Yayasan Senyum Sulawesi Tengah, dan juga Bapak Idris Yemin Un, SPSI Psikolog sebagai pendiri Yayasan Senyum Sulawesi Tengah. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat malam Bapak-Bapak. Waalaikumsalam. Salam sehat untuk kita semua ya. Salam sehat. Sehat. Terima kasih sudah hadir di TVRI Sulawesi Tengah. Dan pemirsa, sebagai data awal sebelum kita memulai diskusi, di Indonesia sendiri untuk kasus celah bibir dan langit-langit atau CBL, jumlahnya yaitu 1/1000 kasus. Untuk celah lelangit yaitu 1/1500. Nah, seperti apa gambaran kasus untuk di Provinsi Sulawesi Tengah sendiri? Kita menuju ke Pak Dr. Abdullah terlebih dahulu. Pak Dokter, seperti apa sebenarnya kasus CBL kalau untuk di Sulawesi Tengah? Apakah sama jumlahnya dengan kasus di Indonesia atau seperti apa? Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, hadirin wal hadirat sekalian di rumah. Pada kesempatan ini tentu saya ditunjuk untuk mewakili Yayasan Senyum Sulawesi Tengah, yang mana yayasan ini akan diresmikan sebentar tanggal 17 oleh Gubernur Sulawesi Tengah untuk menangani masalah celah bibir dan langit-langit yang ada di daerah kita. Sulawesi Tengah sebagai bagian negara kesatuan Republik Indonesia tentu juga memiliki kasus celah bibir. Tadi Mbak sudah sebutkan tadi, kejadiannya itu memang bervariasi. Ada yang mengatakan 1/1000, ada lebih tinggi lagi. Bukan itu masalahnya sebenarnya. Bagaimana supaya kasus celah bibir yang diderita oleh anak-anak kita di Sulawesi Tengah ini bisa tertangani. Artinya di saat negara kita ini memasuki modernisasi ya. Negara kita ini kan sudah semakin negara maju, tentu tidak boleh lagi ada kasus-kasus kesehatan tertinggal. Betul. Ini merupakan tugas pemerintah dan masyarakat. Seperti kita biasa mendengar lagu Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Membangun jiwa itu memang sudah dilakukan sejak kita merdeka ya, sejak tahun 65. Persoalan sekarang ini bagaimana supaya fisik orang Indonesia itu tampil gagah. Jangan sampai ada yang stunting ya. Betul. Nah, makanya stunting juga sekarang merupakan PR kita. Supaya orang Indonesia itu masa depannya jangan seperti manusia-manusia yang ya kurang gizi ya. Jadi harus memiliki kualitas fisik yang bagus, tinggi badan yang bagus, termasuk tentu penampilan ya. Okay. Salah satu penampilan yang mungkin menjadi kendala kita sekarang ini, masih sekian banyak anak-anak kita itu menderita apa yang disebut dengan celah bibir ya dan langit-langit. Ini menimbulkan masalah karena anak-anak yang menderita seperti ini akan tertinggal dalam kompetisi nanti. Betul. Kenapa? Karena di satu sisi dia mau sekolah
tetapi mungkin dia malu, kurang pede. Nah, jadi tugas kita bagaimana supaya anak-anak ini diperbaiki penampilannya. Nah, alhamdulillah di Sulawesi Tengah ini sudah ada yayasan Senyum Sulawesi Tengah, yang nanti akan diresmikan oleh gubernur pada tanggal 17 di Palu. Yayasan inilah yang akan memikirkan. Saya juga menjadi bagian dari yayasan ini sebagai pembina. Mungkin seperti itu. Oke, artinya memang tugas kita bersama begitu ya Pak Dokter. Bagaimana kemudian menangani kasus-kasus CBL ini tidak hanya pemerintah namun juga masyarakat. Nah, artinya masih banyak kasus CBL yang belum ditangani. Untuk itulah Yayasan Senyum Sulawesi Tengah itu ditunjuk langsung oleh gubernur yang kemudian akan meneruskan begitu upaya penanganan kasus CBL di Sulawesi Tengah. Tapi kita bertanya dulu sebenarnya untuk kasus CBL itu penyebabnya apa sih sebenarnya? Kita mungkin ke Pak Dokter Gigi Muhammad Aswindar Eka Satria. Bagaimana Pak Dokter, ini apakah memang CBL ada yang sebutkan genetik, ada yang sebutkan selama proses kehamilan itu tidak bagus masa kehamilannya, atau seperti apa sebenarnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk CBL ya, celah bibir dan lelangit, awamnya kita sering bilang bibir sumbing ya. Nah, itu salah satunya seperti tadi yang dibilang, itu salah satunya memang faktor genetik ya. Faktor genetik artinya ibu dan ayah ataupun kakek dan nenek menderita CBL, ini ada kemungkinan calon bayinya itu dia kena juga seperti itu. Terus yang kedua, nutrisi ya, nutrisi pada saat bayi tersebut masih dalam kandungan ibu. Nah, itu yang harus dipikirkan juga. Makanya yayasan ini di sini yang dia berperan, bagaimana caranya kita selain kita mengobati ya pasien penderita CBL, nah, kita juga mengedukasi para ibu hamil agar gizi itu tercukupi pada saat bayi itu masih berada di dalam perut, gitu. Itu aja sih untuk secara garis besar penyebab dari kelainan ini, celah bibir dan langit-langit. Oke, kalau Pak Dokter sendiri juga selama bekerja begitu, apakah sering menemukan kasus-kasus CBL di Sulawesi Tengah? Iya, terima kasih. Kebetulan saya tugas di Kabupaten Parigi Motong ya. Di Kabupaten Parigi Motong itu sendiri sudah ada beberapa kali, kurang lebih 3 kali kami mengadakan bakti sosial, ya, bakti sosial celah bibir dan langit-langit. Ini boleh dikatakan untuk lingkup Parigi Motong sendiri itu kasus celah bibir dan langit-langit ini lumayan banyak. Iya, untuk rata-rata operasi pertama sampai ketiga ini pasiennya itu berkisar 10-12 orang setiap kali operasi. Itu pun ada beberapa yang datang tapi tidak lolos screening. Nah, seperti itu. Jadi persentasenya itu lebih banyak sebenarnya. Cuman yang memang lolos untuk masuk kamar operasi ya lebih sedikit lagi. Artinya ada tahapan-tahapan terlebih dahulu ya sampai kemudian bisa dioperasi. Berarti ada penanganan kasus CBL yang tidak bisa ditangani lagi atau seperti apa? Iya, memang. Jadi sebelum pasien tersebut disetujui untuk dilakukan operasi, itu akan ada screening dulu oleh dokter-dokter terkait, dokter anak, dokter anestesi, untuk memeriksa kondisi pasien CBL itu secara lebih menyeluruh. Apakah pasien ini bisa masuk ke kamar operasi dan dilakukan tindakan operasi pada bibir maupun langit-langit yang terbelah itu. Jadi ada kemarin untuk operasi yang ketiga di Parigi Motong itu ada sekitar 3 orang. 3 orang yang tidak lolos screening untuk masuk kamar operasi. Salah satunya itu karena kurangnya berat badan dari bayi itu sendiri.
Iya, jadi Stunting tadi seperti kembali dibahasakan lagi ya. ke Dokter Abdullah tadi, stuntingnya. Iya, Oke. seperti itu. Jadi tidak semua pasien celah bibir dan langit itu bisa masuk di kamar operasi, tergantung dari screening dari tim dokter terkait. Seperti itu. Oke, memang erat kaitannya juga dengan pembunuhan gizi, kemudian Iya, stunting. betul. Kayaknya kalau kita bahas sampai di stunting cukup panjang Iya. begitu ya, harus dibuat episode tersendiri khusus stunting. Nah, tapi artinya memang selain jumlahnya yang banyak juga penanganannya pun ada proses screening dan tidak semuanya bisa langsung diselamatkan begitu ya. Iya. Nah, menarik sekali kemudian kalau dipikir-pikir bagaimana kehidupan anak-anak yang tumbuh begitu istilahnya terlambat penanganan untuk operasi CBL. Mungkin semasa anak-anak sampai remaja atau mungkin dewasa itu tentu jauh berbeda dengan rekan-rekannya yang bisa dikatakan normal begitu ya. Kita ingin bertanya ke Pak Idris Yaminun, juga selaku pendiri Yayasan Senyum Sulawesi Tengah nih. Pak, bagaimana kalau di Yayasan Senyum Sulawesi Tengah sendiri menangani pendampingan psikologi, apakah itu termasuk salah satu fokus utama atau apa saja yang sebenarnya dilakukan dan dibutuhkan oleh penderita-penderita CBL ini? Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum mungkin saya menjawab pertanyaan itu tadi, dulu kita punya nama yayasan itu P4CBL ya. Oke. P4CBL, dan kemudian kita bermetamorfosa gitu kan dengan perkembangan yang ada, karena memang kita punya funding ya dari luar negeri, itu Smile Train Indonesia sebagai sponsor dana kita untuk melakukan baksos di seluruh Indonesia, itu tidak terbatas. Dan sebetulnya kegiatan baksos bibir sumbing dan langit-langit ini kita sudah lakukan itu sejak tahun 2010. Ya, sejak tahun 2010 dan sampai dengan hari ini kita sudah menangani pasien kita itu sudah 1.360 orang yang sudah kita operasi. Dan alhamdulillah berarti kita ada 1.360 senyum baru yang sudah kita ciptakan. Dan terakhir kita di Bangkai Laut ya. Dan ini kita lagi akan melakukan dalam rangka ini juga. Ini Rumah Sakit Madani juga. Kita akan melakukan, kita akan membuat senyum baru untuk anak-anak, untuk masyarakat Sulawesi Tengah. Jadi dari 2010 itu, dan alhamdulillah kita selalu di backup oleh pemerintah itu ya, oleh pemerintah dari zamannya Pak Paliuju, Aminuddin Ponulele, kita selalu di backup, kita selalu berkomunikasi dengan beliau, dan kemudian Pak Abdullah juga sebagai Kepala Dinas Kesehatan juga sangat luar biasa mendukung operasi-operasi kita di daerah, dan hampir seluruh kabupaten kita sudah jelajahi gitu. Ya, kita sudah jelajahi, dan seperti katakan tadi bahwa memang ini sangat bervariasi untuk setiap kabupaten. Kalau di Kabupaten Bolu itu kita sudah melakukan itu sampai 4 kali, dan itu setiap kali operasi itu selalu di angka 20 orang. 25 bahkan mendaftar sampai 30, dan tidak lolos screening biasanya itu sampai 20, yang banyak yang tidak lolos screening. Dan ini kita tetap lakukan edukasi juga terhadap orang tuanya, itu arti stunting itu tadi. Rata-rata memang itu pada berat badan. Padahal kita yang butuhnya itu kan pada anak-anak sekarang itu sudah naikkan 6 bulan ya. 6 bulan dan berat badannya itu di atas 10 kg. Itu baru kita lakukan operasi untuk anak-anak. Oke, berarti di usia 6 bulan sudah bisa langsung sudah operasi? Bisa dioperasi gitu ya. Dulu kita 3 bulan ya, tapi itu cukup berisiko gitu. Setelah kita evaluasi selama sekian lama, dan memang ketika kita lihat juga ya, yang agak kerepotan itu kan dokter anestesinya ketika melakukan itu kan. Jadi sehingga kita dengan funding kita ya, ini kemudian dinaikkan umurnya agak supaya untuk mengurangi risiko. Dan alhamdulillah sampai dengan hari ini untuk kasus kematian dalam penanganan operasi bibir sumbi alhamdulillah kita minus. Alhamdulillah. Gitu ya. Artinya memang sangat kecil resikonya ya. Dan memang kita punya dokter-dokter yang luar biasa. Dokter Ghazali sebagai ketua yayasan yang sudah sangat punya pengalaman sekali, dan kita selalu di backup juga teman-teman dari Bandung, dari Makassar, dari Jakarta ketika ada kasus-kasus tertentu, dan mungkin kalau misalnya pasiennya itu cukup banyak. Nah, banyak hal yang kita temukan ya, yang agak lucu juga sebetulnya dari aspek psikologis gitu ya. Pernah saya menemukan satu kasus gitu ya, ketika kita melakukan asesmen ke lapangan, kita harus melakukan asesmen dulu ke lapangan. Kita harus meyakinkan orang tua. Kadang-kala paradigma masyarakat kita itu kan celah bibir langit itu
aib dok ya. Iya. Aib. Nah ini kita rubah paradigma, kita harus merubah paradigma itu. Sehingga kita sangat membutuhkan tenaga-tenaga psikologis yang kemudian bisa meyakinkan orang tua, masyarakat bahwa orang-orang seperti ini itu juga harus dimanusiakan sebetulnya. Harus dihargai, dia punya hak untuk hidup, dia punya hak untuk kesehatan. Sehingga di masyarakat itu inklusivitasnya itu jangan sampai ada gitu. Ya, jangan sampai ada perbedaan yang normal dan yang tidak normal. Saya menemukan kasus ya di Buol kebetulan. Itu orang tuanya cerita begini, "Mah, Pak, setiap pagi mau ke sekolah, anak itu sudah umur 7 tahun. 10 tahun. Jadi setiap pagi itu kalau bisa dia mau sekolah, dia selalu ngomong kepada, "Mah, Pak, bisa enggak dijahit saya punya bibir?" gitu. Tiap pagi ketika dia bercermin, "Mah, bisa enggak dijahit saya punya bibir?" Saking apa ya, rasa tidak percaya ini begitu luar biasa. Sehingga, nah disinilah kita sangat membutuhkan pendekatan kepada masyarakat. Dan ketika kita telusuri asesmen di lapangan, di lingkungannya, dan memang dia sangat dibully, sangat termarginalkan hak-hak dia gitu sebagai anak. Padahal anak itu dilindungi oleh undang-undang loh. Betul. Ya, termarginalkan di situ. Sehingga kita harus melakukan edukasi terhadap masyarakat, meyakinkan orang tua bahwa ini bukan aib. Ini harus segera ditangani. Dan alhamdulillah ketika kita melakukan operasi dan dia lolos screening dan kita operasi dia, ternyata anak itu punya prestasi, bisa juara di kelas ternyata. Ini kan luar biasa gitu. Iya, betul. Jadi itu ya, mungkin jadi apa ya, kita tersentuhnya di situ. Karena saya jadi nangis juga karena kalau ketika bercerita, orang tuanya bercerita, dan banyak kasus-kasus seperti itu. Oke, Gitu. artinya memang sudah sepertinya kita ketahui bersama begitu ya, untuk sahabat-sahabat keluarga, teman-teman kita yang mengalami atau mengidap CBL ini memang ada hak-hak yang tidak dipenuhi atau pembedaan penanganan menjadi manusia saja cukup berbeda ya. Betul. Kalau kita pikir-pikir. Nah, padahal kalau seperti yang kita ketahui bersama itu kebijakan pemerintah untuk penanganan CBL itu sudah begitu banyak, bahkan untuk BPJS pun sudah ditanggung begitu ya. Betul. Nah, bagaimana menurut Pak Dr. Abdullah waktu semasa dulu menjabat menjadi Kepala Dinas Kesehatan, apakah memang kurang edukasi, kurang banyak kebijakan-kebijakan pemerintah untuk edukasi, atau seperti apa? Kenapa kemudian ada anak yang umur 7 tahun ternyata orang tuanya tidak bawa-bawa begitu ya untuk dilakukan penanganan? Seperti apa Pak Dokter? Jadi begini Mbak, memang kasus CBL ini sudah lama. Mungkin ini bagian dari PR kita yang tidak terlalu maksimal dilaksanakan pada waktu itu. Betul. Mengapa? Karena kita terlalu terfokus ke mengurus masalah-masalah penyakit, ya, penyakit-penyakit menular. Dan ini menurut saya sudah waktunya bagaimanapun. Apalagi CBL ini lebih banyak juga mendapat perhatian dari pihak-pihak swasta, ya, terutama dari funding-funding yang ada yang mau memberikan bantuan, ya, sehingga sekarang memang dipacu bagi lembaga-lembaga yang memiliki perhatian seperti itu untuk dapat memanfaatkan momentum tersebut. Tentu seperti itu harus juga backup dari pemerintah daerah. Betul. Mungkin seperti itu ya. Jadi menurut saya seperti disampaikan tadi Pak Idris, itu memang dilema karena di satu sisi anak itu memiliki kecerdasan, tetapi di pihak lain dia memiliki keterbatasan. Hal-hal yang seperti ini yang mestinya kita harus perbaiki sekarang. Di saat negara kita ini sudah katakanlah lebih sejahtera dibandingkan dulu ya. Betul. Tentu sekarang ini bentuk pelayanan kita itu harus jauh lebih baik ya. Betul. Di samping mengatasi permasalahan penyakit-penyakit, dan ini sebenarnya termasuk juga PR kita. Bagaimana supaya manusia atau anak-anak Indonesia itu memiliki kemampuan untuk bersaing di lingkungannya, seperti sampaikan tadi. Akibat keterbatasan, memiliki rasa minder, akhirnya dia mungkin kalah dalam kompetisi. Betul. Nah, mungkin seperti ini. Ke depan memang ini seluruh aspek-aspek preventif terhadap terjadinya kejadian ini memang dari dulu juga ada. Seperti ibu-ibu hamil, memang dari dulu itu dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan-makanan bergizi.
Mungkin seperti itu. Di samping faktor-faktor lain saya kira ya. Banyak sekali PR kita ke depan ini karena ternyata setelah bekerja kurang lebih 10 tahun sudah ada 1.000 lebih kasus bibir sumbing yang ditangani di Sulawesi Tengah. Ini angka yang cukup besar ini. Betul. Dan kalau mungkin angkanya sebenarnya lebih banyak lagi ya, cuman yang sempat terfilter begitu, yang terdeteksi baru 1.300. Artinya memang masih PR kita bersama ya, pemerintah, juga lembaga swasta dan juga masyarakat untuk sama-sama preventif dan menangani kasus-kasus CBL. Nah, tapi tadi Pak Dr. Abdullah menyebutkan mengenai keterbatasan pengidap CBL ini. Kita pengen tahu nih dari sisi kesehatan sebenarnya apa sih yang keterbatasan apa saja yang dirasakan oleh penderita CBL? Pak Dr. Muhammad Azwindar, silakan. Iya, terima kasih. Jadi kita lihat dari namanya saja, celah bibir dan langit-langit. Jadi keterbatasannya itu berpusat ke mulut, ya. Dia pasti akan mengalami keterbatasan bicara, keterbatasan dalam hal mengunyah makanan, ya, seperti itu. Itu dua keterbatasan yang paling utama dilihat dari penderita CBL ini. Dan itu yang berpengaruh ke penyakit-penyakit yang ada yang akan timbul di kemudian hari. Seperti itu, iya. Jadi keterbatasan bicara, keterbatasan untuk makan, mengunyah dengan baik dan benar itu akan berpengaruh ke penyakit-penyakit yang lain. Apakah ada kaitannya juga nantinya dengan seperti yang tadi sebutkan stunting? Kan kalau dipikir orang agak kesulitan ya mengunyah ya, jadi mungkin berdampak pada nafsu makan yang turun atau kelainan-kelainan lain kemudian. Iya, itu sangat berpengaruh, utamanya ke stunting. Makanya ini ke depannya ini program-program pemerintah yang stunting itu harus saling terkait supaya efek yang kita inginkan di kemudian hari itu bisa tercapai. Oke, artinya terintegrasi dan multidisiplin ya, seperti seminar yang nantinya akan dilaksanakan juga. Namun sebelum ke situ, satu hal yang cukup menarik ini mungkin kalau kita berbicara tentang CBL, yaitu mengenai mitos penyebab CBL. Apakah mungkin ya untuk daerah-daerah kabupaten itu masih cukup kuat mitos itu, yaitu selama mengandung begitu si ibu itu tidak boleh membunuh hewan, itu adalah penyebabnya. Nah, ingin tahu bagaimana komentar dari bapak-bapak, namun setelah jeda pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Solusi Menuju Sehat. Kita masih membahas mengenai solusi kelainan celah bibir dan nelangit atau CBL di Sulawesi Tengah, dan masih bersama narasumber kita ada Dr. Abdullah DHSM MKes selaku pembina Yayasan P4 CBL Senyum Sulawesi Tengah, juga bersama Dr. Gigi Muhammad Aswindar Eka Satria selaku Ketua Panitia Seminar Yayasan Senyum Sulawesi Tengah, juga bersama psikolog Pak Idris Yemin Un SPSI selaku pendiri Yayasan Senyum Sulawesi Tengah. Dan menarik tadi sebelum jeda iklan ya, membahas mengenai mitos, apakah katanya kalau selama mengandung itu tidak boleh membunuh hewan, takutnya nanti anaknya akan kena CBL begitu ya. Pengen dengar cerita dari Pak Idris selama di Yayasan Senyum Sulawesi Tengah ini, apakah itu memang mitos tersebut masih melekat begitu ini di kabupaten-kabupaten? Iya, masih sangat ya, bahkan itu kental sekali gitu ya. Jadi saya itu punya kebiasaan itu ya, kalau misalnya kita melakukan satu baksos di satu kabupaten itu, saya suka menjelajah ke desa-desa gitu ya. Pernah itu di satu kabupaten, saya itu hampir menjelajah 30 desa. Wow. 30 desa kita jelajahi itu, dan kemudian 30 desa itu dan punya cerita masing-masing gitu. Ya salah satunya itu, saya pernah menemukan, ini gara-gara dia bilang suami saya ini suka mancing katanya gitu, sehingga bibir anak saya itu ketika lahir dia katanya pecah sobek ya? Seperti itu. Ada juga mitos yang bagi saya mungkin ini mitos ya, karena mungkin ini persoalan pengetahuan juga sih sebetulnya. Nah, ada juga yang menceritakan bahwa itu tadi nggak boleh bunuh hewan lah, nggak boleh sembarang
apalah gitu ya, ini dan macam-macam alasannya gitu. Nah ini satu paradigma berpikir masyarakat memang yang harus kita coba bukan rubah, tetapi mungkin harus diberikan pemahaman yang lebih. Nah di sini saya akhirnya kan kemudian celahnya itu di mana? Ternyata harus ke puskesmas. Ya, puskesmas kita berikan, ini jangan sampai ada lagi paradigma seperti ini yang harus kita berkembang di masyarakat. Akhirnya kan kemudian masyarakat takut. Ada banyak masyarakat kemudian menutup diri, ya, ketika kita datang, udah nggak usah, nggak apa-apa, biar aja seperti itu. Nah, itu banyak sekali seperti itu. Ya, hampir semua kabupaten di Sulawesi Tengah itu masih punya mitos seperti itu. Nah, apa-apa, ini kan sudah kodrat seperti itu ya, memang sudah kodratnya seperti itu, mau diapa lagi gitu. Nah, akhirnya kan kemudian kita juga tidak menyerah di situ ya, terus melakukan pendekatan berbagai cara, mungkin ke kepala desanya, tokoh masyarakatnya, kita lakukan semua itu gitu. Ya akhirnya kemudian meyakinkan ya mereka bawa anaknya dengan sendirinya datang, oh iya sudah kita screening mereka. Berarti gitu. sayang sekali ternyata masih banyak orang tua yang kemudian merelakan begitu. Betul, ya dengan mengatakan sudah kodrat yang sudah takdirnya. Apakah menurut Pak Dr. Abdullah, apakah memang pihak dinas kesehatan dalam hal ini pemerintah mewajibkan begitu atau harus memaksa para orang tua pengidap CBL ini untuk membawa anak untuk mendapatkan penanganan begitu? Haruskah ada kebijakan seperti itu nantinya ke depan atau seperti apa? Saya kira begini, masalah mitos, hampir semua penyakit di Indonesia itu ada mitosnya. Penyakit kusta, katanya penyakit kutukan, hampir semuanya ya. Termasuk yang epilepsi, selalu dikait-kaitkan semua dengan peristiwa-peristiwa di alam ini. Ini karena masyarakat kita itu kan memang masih sangat erat kaitannya dengan tradisi-tradisi masa lalunya ya. Jadi ini tugas kita ke depan. Sebenarnya harus kita mengedukasi. Betul. Ini menandakan bahwa pendidikan masyarakat kita ini memang harus kita perbaiki dari segi promosi kesehatannya. Untuk mewajibkan saya kira tidak sampai ke sana ya. Kita tidak boleh memaksa orang misalnya yang tidak bersedia anaknya dilakukan operasi, tentu tidak boleh juga, tapi bagaimana kita mengajak, mengedukasi, memberikan pengertian. Seperti tadi sudah dijelaskan itu, memang ada faktor genetik ya, tapi di samping itu ada juga faktor-faktor lain ya, seperti gizi, mungkin perawatan selama ibu yang masa hamil itu kehamilan, antenatal care-nya kurang bagus. Itu yang harus dilakukan oleh petugas kesehatan di lapangan. Bagaimana memberikan edukasi bahwa pentingnya itu gizi yang berimbang, sekaligus juga tentu solusi untuk persoalan stunting yang banyak masih dihadapi oleh masyarakat kita. Jadi ke depan itu intinya memang edukasi, bukan mewajibkan ya. Bukan mewajibkan tapi edukasi. Bagaimana mengedukasi, memberikan pengertian, pemahaman. Jadi kader-kader kita ada di lapangan itu, terutama mungkin bidan juga ya, ketika merawat ibu hamil harus selalu memberikan pesan-pesan seperti itu, agar dengan demikian nanti kita lebih mengarah kepada persoalan preventif sebenarnya. Baik. Di dalam kesehatan itu kan ada 4 susunannya. Ada promotif, menyampaikan sesuatu, ada preventif. Preventif itu memberikan sesuatu agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan. Misalnya pemberian vitamin itu preventif. Ada imunisasi dan seterusnya. Sebenarnya tindakan operasi ini tindakan terakhir. Kalau usaha-usaha yang dilakukan tadi oleh petugas kita di lapangan kurang berhasil, ternyata tetap muncul juga CBL ini, ya itu tentu kita harus terima sebagai bagian dari nasib mungkin, tetapi kita tidak boleh menyerah. Betul. Kita harus memberikan edukasi kepada keluarga untuk tidak membiarkan anak itu tersebut menderita CBL seperti itu. Mungkin itu
tugas kita ke depan. Baik, tugas bersama ya, Ya. tidak hanya dari pemerintah, namun juga pihak swasta dalam hal ini yayasan, di mana juga sudah hadir Yayasan Senyum Sulawesi Tengah ya, dengan begitu banyak program-programnya nantinya, mulai dari 17 September insya Allah akan bekerja sama secara resmi ya. Ya. Oke, pembentukan juga nanti dalam 1 tahun ke depan. Tentunya kita ingin mengetahui apa saja tahap-tahapan dalam, kembali ke kata kunci tadi, edukasi, hingga kemudian masyarakat ini merasa perlu untuk mendapatkan penanganan mengenai kasus-kasus CBL ini. Nah, dalam waktu dekat juga akan ada kegiatan seminar mengenai pendekatan multidisiplin penderita celah bibir dan lelangit. Nah, pendekatan multidisiplin yang harus terintegrasi, seperti apa sebenarnya itu Pak Dr. Muhammad Aswindar? Terima kasih. Jadi pendekatan multidisiplin ya, kita ketahui ini penderita celah bibir dan lelangit ini merupakan suatu penyakit yang kompleks ya. Penyakit yang kompleks, kelainan yang kompleks. Jadi kita membutuhkan peran dari profesi-profesi kesehatan maupun non-kesehatan yang terkait dengan kelainan celah bibir dan langit-langit ini. Nah, kebetulan nanti pada hari Sabtu ya 17 September 2022 bertempat di Gedung Pogombo, kompleks kantor Gubernur Sulawesi Tengah, itu kita akan mengadakan seminar kesehatan ya, seminar kesehatan terpadu yang dihadiri oleh pemateri-pemateri yang handal di bidangnya, baik itu dari dokter gigi, dokter umum, psikolog, tenaga gizi, dan lain-lain itu akan hadir memberikan materi-materi yang menarik terkait dengan kelainan celah bibir dan langit-langit ini. Oke, apakah juga nanti akan ada operasi massal mungkin di sana? Iya, kami rencana itu tanggal 16 September 2022 itu bertempat di Rumah Sakit Madani ya. Oke. Madani, itu kami sampai sekarang sudah ada pasien yang insya Allah akan masuk di ruang operasi pada tanggal 16 September nanti. Oke, artinya ini informasi yang sangat penting bagi pemirsa. Mungkin ada keluarga atau kerabat atau orang di sekitar Anda yang mengalami CBL, bisa untuk diikutkan operasi massal pada tanggal 16 September bertempat di Rumah Sakit Madani, betul ya Pak Dokter? Iya. Dan juga nanti akan ada seminar khusus membahas CBL ini, juga bagaimana penanganan penderitanya setelah operasi juga ya. Iya. Bagaimana kondisi psikologisnya itu pada tanggal 17 September. Nah, terakhir sebagai kesimpulan dan juga pesan-pesan, kita ingin mendengarkan langsung dari Pak Idris. Boleh disampaikan ke pemirsa di rumah apa saja pesan-pesan terkait CBL ini untuk lebih mengajak lagi pemirsa. Oke, baik. Oke, terima kasih. Jadi kami dari Yayasan Senyum Sulawesi Tengah ya, P4 CBL, tidak bosan-bosannya ya mengajak kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah ya untuk sering memberikan informasi kepada kami ya, dan operasi ini gratis ya. Oke. Operasinya gratis, dan kemudian kita berusaha untuk melakukan paripurna ya nanti ke depan. Dan kemudian yang sebetulnya yang kami butuhkan saat ini itu adalah informasi tentang itu, sehingga link ya, terutama kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kota ini menjadi sangat penting sekali, agar supaya informasi tentang mereka yang mengalami celah bibir langit-langit ini bisa tertangani secara maksimal. Dan kemudian bagaimana kemudian yayasan ini ke depannya nanti ya, kita tidak berhenti hanya pada operasinya, tetapi juga pada nanti seperti misalnya terapi bicaranya, kemudian bagaimana nanti ada penanganan gizinya nanti tahun depan insya Allah kita sudah mulai jalan program ini, agar supaya ini memang betul-betul paripurna nantinya. Oke, seperti itu. Semoga apa yang direncanakan itu bisa paripurna jalannya ya. Senang sekali berbincang dengan Bapak-Bapak yang sudah hadir malam hari ini. Terima kasih, namun sayang sekali juga waktu kita sangat terbatas. Terima kasih pemirsa Anda yang sudah menyaksikan Solusi Menuju Sehat malam hari ini. Kita akan bertemu lagi dalam Senin pekan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.